Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati pula Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati pula dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran di MI, yakni Ustadzah Nur Fatimah MPD, dan tak lupa pula teman-teman yang saya cinta sayangi. Baik, perkenalkan, nama saya Rosidah, Prodi PGMI semester 4. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UTS mata kuliah evaluasi pembelajaran di MI yang berjudul Teknik dan Instrumen Penilaian Autentik. Baik, langsung saja. Teknik dan instrumen penilaian autentik itu meliputi penilaian kompetensi, sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan yang dilakukan secara kontekstual dan berkelanjutan. Berikut ada beberapa penjelasan singkatnya. Di sini ada teknik penilaian autentik. Yang pertama ada penilaian sikap. Dan yang kedua di sini ada penilaian pengetahuan. Yang ketiga ada penilaian keterampilan. Dan yang dimaksud dengan penilaian sikap di sini itu dilakukan melalui observasi, penilaian diri, yaitu penilaian antar teman dan jurnal. Dan yang kedua, penilaian pengetahuan, maksudnya menggunakan tes tulis, tes lisan, dan juga penugasan. Yang ketiga, penilaian keterampilan, yaitu melalui penilaian kinerja, proyek, produk, dan juga portofolio. Selanjutnya ada instrumen penilaian autentik. Ada instrumen penilaian autentik. Nah, di sini yang pertama instrumen kognitif, yaitu berupa soal, tes. Dan yang kedua instrumen sikap berupa lembar observasi, penilaian diri, dan juga penilaian teman sejawat. Yang ketiga di sini instrumen keterampilan berupa pedoman, observasi kerja, proyek, dan juga portofolio. Jadi penilaian autentik di sini itu menekankan pada pengukuran kemampuan siswa dalam konteks nyata. Dan proses pembelajaran yang terintegrasi sehingga hasilnya lebih komprehensif dan mendalam, seperti itu. Baik, langsung saja. Di sini juga ada penilaian autentik. Di sini ada penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan yang ketiga ada teknik dan penilaian. Yang keempat ada instrumen penilaian kinerja. Jadi yang dimaksud dengan penilaian sikap di sini itu seperti observasi. Ya, contohnya mengamati perilaku siswa dalam berbagai situasi. Seperti itu. Selanjutnya ada wawancara, yaitu bertanya langsung kepada mereka tentang sikap mereka. Dan yang kedua di sini penilaian pengetahuan, yaitu ada aplikasi, ada analisis, pemahaman, dan juga pengetahuan. Selanjutnya yang ketiga teknik dan penilaian di sini seperti proyek, tugas yang kompleks dan memakan waktu. Dan juga ada presentasi, jadi siswa menyampaikan materi secara lisan. Selanjutnya instrumen penilaian kinerja. Nah, di sini ada daftar cek. Maksudnya di sini daftar perilaku atau keterampilan yang diamati. Kemudian skala penilaian. Maksudnya di sini itu menunjukkan tingkat penjelasan siswa. Baik, dan selanjutnya di sini beberapa manfaat penilaian autentik. Di sini yang pertama relevan, yang kedua motivasi, yang ketiga keterampilan. Jadi manfaatnya di sini itu relevan, yaitu pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. Nah, dan di sini juga ada beberapa manfaat penilaian autentik. Nah, di sini yang pertama relevan, yang kedua motivasi, dan yang ketiga di sini keterampilan. Jadi manfaatnya yang pertama itu relevan, maksudnya pembelajaran itu lebih bermakna bagi siswa tersebut.
Yang kedua, motivasi. Jadi siswa itu lebih termotivasi untuk belajar. Dan yang ketiga di sini keterampilan, yaitu siswa dapat mengembangkan keterampilan. Itu manfaatnya. Baik, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.